Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berdui, salam perinter semua kepada seluruh petani sawit Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, juga mudah-mudahan diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke, kebetulan kita sudah berada di kebun milik orang tua kami, teman-teman ini, dan kebetulan kami juga diamanahkan untuk merawat kebun ini, dan ternyata ada beberapa hal yang penting yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran untuk kita supaya jangan sampai terjadi di kebunnya masing-masing. Oke, tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi teman-teman, memang di kebun kami ini beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan pemupukan, dan kita lihat tanda-tanda bekas-bekas pupuknya teman-teman, ini masih ada sekitar 1 bulan yang lalu kurang lebih teman-teman, ini masih ada pupuknya, masih ada tertinggal. Kami menggunakan NPK 20 10 10, dan kita lihat ternyata sudah ada sedikit perkembangan, tapi bukan itu yang kami maksud teman-teman, tentang mengapa bisa ada reaksinya pupuk yang kami berikan ini. Dan kami perlu menceritakan dulu tentang bagaimana kebun milik orang tua kami, dan ternyata memang dahulunya sebelum dilakukan pemupukan dan setelah dilakukan pemupukan, ternyata di sini masih ada pohon karetnya teman-teman, ini belum ditumbang dahulunya. Nah, kita lihat, perhatikan pohon-pohon karetnya ini. Setelah dilakukan pemupukan waktu itu, 2 minggu kemudian setelah itu baru kami lakukan penumbangan pohon karet teman-teman ini. Nah, ini masih ada bekas-bekasnya pohon karetnya ini. Ini kurang lebih ada 1 sampai 2 hektar ini kurang lebih teman-teman, ini luasnya. Dan di waktu itu ditumpang sarikan dengan pohon karet, dan ternyata teman-teman itu adalah penyebab yang perlu kami sampaikan, bahwa memang ternyata kelapa sawit ini tidak suka sekali apabila dia bernaung teman-teman. Itu yang menyebabkan walaupun kita lakukan pemupukan yang rutin, tapi dia tidak bisa berkembang. Karena apa? Dia membutuhkan cahaya. Mengapa dia membutuhkan cahaya? Karena dia melakukan proses fotosintesis. Dan ternyata ketika ada pohon karet di sela-selanya, tentu cahaya tidak bisa 100% masuk ke kebun kita. Ini menjadi pelajaran teman-teman. Ternyata sudah beberapa bulan ini setelah ditanam, ini bahkan sudah setengah tahunan teman-teman, ini masih begini pertumbuhannya. Karena apa? Masih bernaung waktu itu. Jadi kami menyuruh anggota ini untuk menumbang karetnya, dan ternyata setelah 2 minggu kemudian sudah ada tanda-tanda kehidupan teman-teman, ini sudah menandakan. Nah, ini sudah terpecah daunnya, sudah mekar. Waktu itu masih kuncup daunnya, dan ini sudah mekar teman-teman. Ini kita lihat performanya sudah bagus. Kita lihat yang ke sana, sudah bagus, sudah lumayan, dan ternyata sangat berpengaruh sekali teman-teman pencahayaan. Jangan sampai nanti teman-teman menanam di bawah pohon besar ataupun di karet semacam ini, ternyata itu sangat mempengaruhi pertumbuhan kelapa sawit kita teman-teman. Nah, ini contohnya sudah mekar teman-teman. Ini dulu itu masih kuncup, masih kuning-kuning. Ternyata itu disebabkan karena ada pohon karet yang menaunginya. Dan ternyata juga tentu kalau ada pohon karet teman-teman, itu tentu persaingan makanan itu pasti akan semakin besar. Ternyata pohon karet ini nanti akan mengambil nutrisi yang ada di tanah-tanah di sekitar kelapa sawit ini. Makanya pasti akan dia kurus, pasti akan tidak berkembang. Itu disebabkan karena nutrisi yang ada di tanah ini itu diambil oleh karet, dan juga cahaya matahari itu akan dinaungi oleh pohon karet ini. Makanya dia tidak mendapatkan cahaya, sehingga dia tidak bisa berkembang walaupun kita lakukan pemupukan. Nah, ini bisa menjadi rujukan kita, bisa menjadi pedoman untuk kita, bisa menjadi pelajaran untuk kita, supaya bagaimana caranya supaya ketika kita menanam kelapa sawit, lebih bagus kita tumbang semua pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. Jangan sampai di kebun kami ini, di kebun orang tua kami ini bisa menjadi pelajaran untuk kami. Itu sampai sana teman-teman, itu pohon karetnya. Dan yang di ujung sana itu yang sudah 1 tahun yang lalu ditanam, dan itu tidak ada penaungnya. Dan kita lihat, nanti kita lihat di sana bagaimana performanya teman-teman ini. Nah,
Mudah-mudahan setelah dilakukan penumbangan pohon karet ini bisa berangsur-angsur pulih, bisa berangsur-angsur, bisa cepat berkembang ya. Nanti kami akan pancing lagi menggunakan urea supaya bisa cepat naik. Nah ini kita lihat, ini sudah terpecah. Kita ke sebelah sana, ke atas itu sudah terpecah teman-teman. Itu sudah daunnya sudah mekar, sudah kembali hijau daunnya teman-teman. Ini padahal sudah sekitar 6 bulanan ini setelah ditanam. Karena bernaung inilah yang menyebabkan dia, kalau orang Bugis bilang makere, tidak bisa tumbuh dengan normal. Nah ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan teman-teman. Kita coba ke sana teman-teman itu. Nah inilah salah satu pelajaran, jangan sampai kita menanam sawit itu di bawah pohon-pohon, dan usahakan 100% tidak ada tanaman penaung selain yang kelapa sawit kita ini. Ini bisa menjadi pelajaran teman-teman. Dan memang ada satu lagi teman-teman, yang menyebabkan ternyata selain penaung, selain cahaya, ada satu lagi yang menyebabkan mengapa di kebun milik orang tua kami ini terjadi tidak perkembangan yang bagus, tidak normal. Nanti kami akan jelaskan di video part 2 atau di sesi yang kedua teman-teman setelah di video ini. Nah kita lihat ini. Nah kita ke sana teman-teman. Ini kebetulan yang di sana itu sudah 1 tahunan yang lalu ditanam, dan di sana tidak ada pohon karetnya. Kami akan lihatkan, tunjukkan faktor cahaya itu sangat penting sekali yang mendongkrak nanti pertumbuhan kelapa sawit kita. Walaupun kita lakukan pemupukan, kalau dia bernaung itu sangat susah sekali untuk normal kembali. Nah di sana, nah ini masih tumbangan-tumbangan pohon karet ini. Kami waktu itu menyuruh anggota untuk menumbang. Alhamdulillah sudah selesai. Ini sudah 2 minggu setelah penumbangan, sekitar 2 mingguan teman-teman. Nah yang di sebelah sana itu yang tidak ada pohon karetnya. Nanti kami tunjukkan bagaimana ketika kelapa sawit itu tidak bernaung. Kita lihatkan pertumbuhannya. Oke, sebelah sana teman-teman. Nah ini yang masih banyak pohon karetnya, ini yang baru ditumbang. Nah ini sudah ada menandakan tanda-tanda kehidupan karena sudah tidak bernaung. Nah itu sana teman-teman, ini masih ditumbang-tumbang ini. Yang nah ini yang sebelah sana teman-teman, itu yang tidak bernaung. Nah kita lihatkan yang sebelah sana teman-teman, bagus sekali pertumbuhannya kan, karena dia tidak bernaung, tidak dinaungi oleh karet, makanya pertumbuhannya normal. Itu bisa menjadi pelajaran untuk kita, jangan sampai kita menanam sawit di tempat yang bernaung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.